Jadi ini gua beli plat kopling beberapa hari yang lalu karena tarikan motor udah terasa lemot, terus pindah gigi juga udah berat, udah keras, netralnya juga susah. Jadi ini gua beli di salah satu toko dekat rumah gua. Ini labelnya, gua nggak tahu asli apa enggak, cuman ya ini sama pernya, koplingnya juga. Pernya dan plat kopinya gue beli di satu toko. Gue nggak langsung beli di bengkel karena bengkel langganan gue nggak ada plat kopling buat FU. Ini labelnya, gue nggak tahu asli apa enggak sekali lagi. Soalnya label bisa ditiru ya. Cuman tokonya terpercaya sih. Temen gue juga beli di situ, gue dapat rekomendasi dari dia. Gue beli harga 75 kalau nggak salah, udah lama. Nah ini kita keluarin dulu. Nah di sini ada minusnya ya, ada bintik-bintik gitu. Gue pas sampai bengkel juga ditanya sama mekaniknya ini bekas apa baru gitu. Padahal gue beli baru, cuman ada bintik-bintiknya gitu. Gue nggak tahu aslinya emang kayak gitu apa gimana. Kalau kalian tahu komen juga atau ini udah produk lama baru dikeluarin lagi. Nah ini foto-foto gue waktu di bengkel. Nah ini gue udah pulang, udah pasang. Gue habis harganya, ntar gue kasih tahu di video pas test ride. Gue malam mau naik ride sendiri, gue malam minggu coy. Nah ini udah, ini yang bekasnya, yang lamanya. Kita buka, udah tipis. Gue sebenarnya belum pernah ganti ini sih, belum pernah bongkar-bongkar plat kopling. Cuman kata mekanik sama teman gue segitu mah udah tipis, udah parah. Ini satu set ada 5 plat kopling. Ini udah tipis banget. Kalau kalian perhatiin juga emang motor gue rada tarikannya rada kurang sih. Apalagi pas baru-baru ini tarikannya lemot. Kita beresin dulu. Kalau gue rekomendasiin, kalau emang kalian udah rasa nggak enak koplingnya, terus tarikan pas ganti gigi lemot juga, mending ganti dah, daripada kenapa kan nanti malah nyebar, nggak taunya habis. Bukan tipis lagi, habis nanti, bahaya bro. Apalagi kalau sering keluar malam, soalnya jarang banget bengkel buka sampai malam banget, itu jarang, banyak kan sore. Nah ini pernya gue juga ganti, ini per yang lama. Masih ini sebenarnya masih bagus pernya, cuman nggak apa-apa lah sekalian. Ada putih-putihnya, gue nggak tahu ya apa. Kalian bisa lihat itu bekas-bekas olinya. Putih-putih itu gue nggak tahu apa ya. Itu buat apa? Gue nggak tahu. Kalau misal kalian ada, kalau dari kalian ada yang mekanik bisa jelasin ke gue. Ini pernya. Udah. Oh iya, kalau misalnya ini jangan lupa beli packingnya juga ya, packing kopling FU. Soalnya gue lupa beli packing, gue jadi harus beli packing lagi, nyari mana motor udah dibongkar lagi, gue jalan kaki. Jadi lebih baik kalian siapin sebelum ke bengkel, kalau misalnya di bengkel nggak ada plat kopling, per kopling sama packingnya. Buat gimana rasanya kalau udah ganti, apakah ada efek, apakah kerasa, apa gimana. Terus harga gua bongkar pasang berapa, sama belinya semuanya jadinya berapa, gue bakal jelasin sambil motoran. Sekalian ngadain konten buat ini juga, motovlog, soalnya udah lama nggak pemotoran lagi. Emang dasarnya cuma iseng-iseng sih. Ntar gue jelasin pas udah di motor, oke?
Tadi udah cerita gue permasalahannya, sekarang kita tes. Sehabis ganti, apa aja yang dirasain. Anjir, baru ganti udah selip. Habis ganti apa aja sih yang dirasain? Jadi gue cerita awalnya dulu ya. Awalnya ya biasa, seperti orang-orang yang merasakan kalau koplingnya mau habis, yaitu netralin agak susah. Anjir, banyak lubang. Orang-orang pada gak mikir, jalan rame juga pakai lampu jarak jauh. Jadi gue ngerasa kalau motor gue itu lemot tarikannya, terus netralinnya rada kadang-kadang susah, sama sering selip. Kan gue jadinya curhat sama, anjir rame, kalau rame malu gue. Kan gue terus curhat sama bengkel langganan, terus dia bilang mungkin plat kopling habis. Gue juga pikirnya ke situ karena udah dari pertama beli itu, pertama gua pegang belum gua ganti plat koplingnya, belum pernah gua ganti. Jadi gua mikirnya ke situ, apa jangan sebelum gue juga digantinya udah rada lama ya, soalnya makin bulan itu makin makin lemot tarikannya, jadi nggak ada tenaganya ngeloyo. Awalnya gue kira itu dari karbu setelannya, karena gue dengar pernah baca juga kalau karbu itu sering ada aja yang setelannya ngacak, udah disetel terus ngacak lagi gitu. Gue kira di situ, tapi sebenarnya sih untung-untungan gue mikirnya beli plat kopling itu di toko. Kalau misalnya ternyata plat koplingnya masih bagus, berarti karbunya gak apa-apa lah kata gue, biar tahu. Gue juga penasaran lah, belilah itu harga 75 sama pernya. Gue lupa lagi nggak beli packing ya, belum pernah bongkar juga sih, jadi nggak kepikiran sampai sana. Akhirnya beli di salah satu toko yang direkomendasiin temen gue. Dia juga pernah beli di situ. Dia juga dulu sebelumnya beli di situ. Dia ganti plat kopling juga. Kalau salahnya dia beli 65 kalau nggak salah. Gue kena 75, anjir. Nah gue beli tuh, gue ke bengkel. Gue hitung-hitungan, ternyata emang plat kopling gue udah mau habis. Ternyata itu penyebab motor gue lemot tarikannya. Apalagi pas baru buka kopling. Gue bongkar, anjir motor dari surga, terang banget. Fuck. Cing. Nah ternyata lagi ada proyek gorong-gorong, malah nyambung ke situ lagi. Nah ternyata emang plat koplingnya udah habis gitu. Gantilah plat kopling, terus kabel kopling udah mau putus juga. Untung banget gitu ketahuan di situ. Terus sama oli, bongkarnya gua kena 50.000, olinya 50.000 juga, pakai Shell Advance yang biru itu. Anjing. Olinya 55 kalau nggak salah. Bongkar 50 sama kabel kopling. Itu kabel koplingnya rada mahal sih, sekitar 80 ribuan.
Kabel koplingnya sekitar 80 ribuan itu, sama bongkar 50, bongkar ya 50, itu 40, jadi 180 semuanya. 180 ditambah sama beli ininya, plat koplingnya 75, jadi 165 tambah 7.000 beli packing, jadi 265 ditambah beli packing 7.000, jadi 272.000 total biaya gua ganti plat di bengkel. Terima beres sama kabel kopling. Nah terus apa sih efeknya kakak? Jadi efeknya itu dapat menambah kecepatan motor setara 5 HP dan juga keseimbangan motor. Anjing. Ya efeknya langsung kerasa aja ke tarikan, lebih keluar tenaganya. Duh, klakson gua nggak hidup lagi. Gini nih kalau motor butut, klakson aja nggak hidup anjir. Gua berani speeding karena ini jalan raya dan belum jam-jam sepi. Jadi kalau misalnya motor kalian kerasa lemot, tarikan berat, terus pokoknya udah ada ciri-ciri plat kopling habis, mending langsung ganti aja bray. Gue takutnya malah ntar bukan tipis lagi, habis bisa nyebar kemana-mana. Biasanya gitu kalau kepercayaan gue ya. Kalau ada rusak aja, rusak dikit nih terus ditunda-tunda, biasanya nyebar. Ntar minggu depannya ada lagi yang rusak. Kan namanya uang mah kita ngedeng nganggur ya, pasti dipakai terus. Jadi mending gantilah, langsung ngerasa enak kok. Apalagi buat kalian yang baru pertama pegang kopling, belum pernah ngerasain plat kopling habis. Gue aja gara-gara kebanyakan nunda jadi kayak biasa aja, motor gue lemot tarikannya. Emang sekarang juga masih nggak kenceng sih, bukan motor kencang, cuman masih mending lah daripada kemarin-kemarin sebelum ganti. Total 272.000 itu gue ya. Dan barangnya juga gue nggak tahu asli atau bukan, cuman itu toko tempat gue emang orang sekitar banyak nyaranin ke situ, recommendednya emang toko terpercaya.